Saudaraku, bayangkan sebuah hari ketika langit terbelah, bumi hancur, dan gunung berterbangan seperti kapas. Pada hari itu, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tak ada tempat berlari, tak ada yang bisa disembunyikan. Dan saat itulah 8 malaikat menjunjung arsy Allah, singgasana agung yang meliputi segalanya. Hari ini, ilmuwan dengan teleskop James Webb menembus miliaran tahun cahaya. Mereka memotret galaksi demi galaksi, seolah menyingkap rahasia kosmik. Tapi ketahuilah saudaraku, semua yang mereka lihat di seluruh jagat raya itu hanyalah cincin kecil di padang pasir dibandingkan dengan kursi Allah. Dan kursi itu sendiri masih lebih kecil lagi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum semua itu ada, sebelum ada gunung, sebelum ada lautan, sebelum ada langit biru, Allah sudah menegakkan arsy-Nya di atas air. Air itu bukanlah air di bumi. Ia adalah lautan kosmik, saudaraku. Lautan yang tak bertepi, tak terukur, tak mampu dijangkau oleh akal manusia. Dan di atasnya berdiri singgasana Allah, Rabbul Alamin. Dunia modern berbicara tentang Big Bang, tentang asal mula segalanya. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, saudaraku. Sebelum Big Bang, sebelum ruang dan waktu, Allah sudah ada, arsy sudah ada, dan takdir sudah ditulis. Dan tahukah kalian, saudaraku, ada seorang nabi yang terjebak dalam kegelapan perut ikan di dasar samudra. Disitulah beliau berdoa, dan suaranya menembus lautan, menembus langit, hingga sampai di bawah arsy Allah. Itulah doa Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadz zalimin. Saudaraku, inilah arsy Allah, singgasana agung, pusat kekuasaannya, tempat para malaikat bertasbih, tempat doa kita naik, dan kelak pada hari kiamat menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, setelah kita dibuat kagum dengan gambaran arsy Allah dari awal penciptaan hingga hari kiamat, tentu muncul pertanyaan di hati. Apa kata Allah sendiri tentang arsy ini? Karena sekuat apapun teleskop menembus langit, sedalam apapun filsafat berbicara tentang semesta, tidak ada firman yang lebih benar dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar saja, saudaraku, di dalam Al-Quran, Allah menyebut arsy berulang kali dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menyingkap kedahsyatan kiamat, ada yang memperlihatkan tasbih para malaikat, ada yang mengajarkan doa, bahkan ada yang menegaskan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, mengatur segala urusan. Mari kita resapi satu persatu bagaimana Al-Quran menggambarkan kebesaran arsy Allah. Pertama, Allah menyingkap kedahsyatan hari kiamat. Dalam surah Al-Haqqah ayat 17, Allah berfirman, "Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka." Bayangkan suasana itu, saudaraku. Seluruh umat manusia ketakutan. Bumi digulung, langit runtuh, dan malaikat agung menjunjung singgasana Allah. Lalu dalam surah Az-Zumar ayat 75, Allah menggambarkan pemandangan yang menakjubkan. Dan kamu akan melihat para malaikat melingkari arsy-Nya, bertasbih memuji Tuhannya. Inilah pusat semesta. Ribuan malaikat berbaris rapi. Sayap-sayap mereka bergetar dalam zikir. Lisan mereka tak pernah berhenti memuji Allah, Rabbul Alamin. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 7-9, Allah menyingkap rahasia yang membuat hati kita bergetar. Malaikat pemikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya memohonkan ampun bagi orang-orang beriman. Subhanallah,
makhluk perkasa yang menjunjung singgasana Allah, justru berdoa untuk kita, hamba-hamba yang penuh dosa ini, saudaraku. Dalam surah At-Taubah ayat 129, Allah mengajarkan doa yang menenangkan hati. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal. Dialah Rabb, pemilik arsy yang agung. Lalu dalam surah Al-Mu'minun ayat 11, Allah menegaskan, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Rabbul Arsyil Karim. Semua singgasana dunia fana, semua kursi jabatan akan kosong, tapi arsy Allah tetap tegak dan mulia. Dan akhirnya, dalam surah Yunus ayat 3, Allah berfirman, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy, mengatur segala urusan. Saudaraku, inilah penegasan terakhir bahwa Allah lah pengatur seluruh alam semesta. Dari partikel terkecil hingga galaksi terjauh, semuanya berada di bawah kekuasaan Rabbul Arsyil Azim. Saudaraku, setelah kita mendengar firman Allah tentang arsy, muncul pertanyaan di hati. Apakah Rasulullah SAW juga menceritakan tentang arsy ini? Tentu saja, saudaraku. Kekasih Allah yang diangkat ke langit tertinggi, yang melihat Sidratul Muntaha, beliaulah yang paling tahu tentang rahasia semesta. Dan betul, dalam banyak hadis sahih, Rasulullah SAW menyingkapkan detail yang membuat kita semakin takjub. Saudaraku, Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah perumpamaan yang membuat kita merinding. Beliau bersabda, "Tidaklah 7 langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah, melainkan seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Dan keutamaan arsy atas kursi itu bagaikan padang pasir luas dibandingkan cincin kecil." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Bayangkan, seluruh langit dan bumi yang kita kenal dengan bintang, galaksi dan planetnya hanyalah seperti cincin mungil di padang pasir. Dan itu baru dibandingkan dengan kursi Allah. Sedangkan arsy jauh lebih luas lagi, saudaraku. Belum cukup sampai di situ, Rasulullah SAW juga meningkapkan tentang malaikat pemikul arsy. Beliau bersabda, "Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pemikul arsy. Sesungguhnya, jarak antara cuping telinganya dengan bahunya sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku, hanya jarak dari telinga ke bahu sudah sejauh perjalanan 700 tahun. Bayangkan, 700 tahun itu baru satu bagian tubuh satu malaikat. Bagaimana dengan 8 malaikat sekaligus yang kelak menjunjung arsy di hari kiamat?" Dan Rasulullah juga mengabarkan tentang awal penciptaan. Beliau bersabda, Allah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dan arsy-Nya berada di atas air. Subhanallah, bahkan sebelum ada gunung, laut dan langit biru, Allah sudah menegakkan arsy-Nya. Dan pada saat itu, takdir kita sudah tercatat. Puncaknya, Rasulullah SAW menceritakan peristiwa agung di hari kiamat. Beliau bersabda, "Manusia akan didatangkan pada hari kiamat. Lalu aku akan sujud di bawah arsy. Allah akan membukakan untukku pujian-pujian yang belum pernah Dia bukakan sebelumnya. Lalu dikatakan, angkatlah kepalamu, mintalah, engkau akan diberi. Berilah syafaat, engkau akan diberi syafaat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, inilah momen yang membuat hati bergetar. Semua manusia panik. Semua nabi berkata, "Diriku, diriku." Tapi Nabi Muhammad SAW berkata, "Umatku, umatku." Beliau bersujud di bawah arsy dan Allah memberikan syafaat agung untuk umatnya. Maka jelaslah, melalui hadis-hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa arsy adalah makhluk nyata, agung, melampaui seluruh semesta. Di sisinya ada malaikat perkasa, di bawahnya Nabi kita bersujud, dan dengannya doa-doa kita diangkat. Saudaraku, kita sudah mendengar firman Allah tentang arsy. Kemudian kita merenungi sabda Rasulullah yang menguatkannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana para ulama menafsirkan semua ini? Mereka adalah pewaris para nabi.
orang-orang yang mewarisi ilmu dan amanah untuk menjelaskan ayat dan hadis kepada umat. Mari kita dengarkan suara mereka. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya berkata, Arsy adalah makhluk paling besar yang Allah ciptakan. Ia berada di atas seluruh makhluk, dan Allah bersemayam di atasnya dengan cara yang sesuai dengan keagungannya. Ini menegaskan bahwa Arsy bukan simbol atau kiasan, melainkan makhluk nyata, saudaraku. Makhluk paling besar yang meliputi seluruh semesta, dan di atasnya Allah bersemayam sesuai dengan keagungannya. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah menambahkan, Arsy adalah singgasana Allah, simbol kekuasaan dan kebesarannya. Semua makhluk berada di bawahnya, dan hanya Allah yang berada di atas Arsy. Perhatikan saudaraku, semua makhluk, entah manusia, jin, malaikat, ataupun galaksi yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berada di bawah Arsy. Maka apalah arti kursi dan singgasana dunia dibandingkan dengan Arsy Allah? Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, malaikat yang memikul Arsy dan yang berada di sekelilingnya bertasbih, menunjukkan bahwa Arsy adalah pusat ibadah para makhluk. Artinya, Arsy bukan hanya makhluk besar, tapi juga pusat zikir. Di sekelilingnya, malaikat agung tak henti-hentinya bertasbih memuliakan Allah siang dan malam, meskipun bagi mereka tidak ada siang dan malam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan, Arsy adalah atap seluruh makhluk. Tidak ada makhluk yang lebih luas, lebih berat, dan lebih agung daripada Arsy. Saudaraku, bayangkan sebuah rumah raksasa dengan atap yang menaungi segalanya. Begitulah Arsy. Ia adalah atap kosmik yang menaungi seluruh ciptaan, dari partikel terkecil hingga bintang paling jauh. Maka jelaslah, dari Ibnu Katsir hingga Al-Qurtubi, dari Asy-Syaukani hingga Ibnu Taimiyah, semuanya berbicara dengan satu suara. Arsy adalah makhluk terbesar, nyata, pusat zikir para malaikat, dan simbol kekuasaan Allah yang tiada tanding. Saudaraku, kalau para ulama saja begitu rendah hati ketika membicarakan Arsy, pantaskah kita yang ilmunya terbatas merasa sombong dan menyepelekan? Lebih pantaslah bagi kita untuk tunduk, mengimani, dan mengambil pelajaran dari kebesaran Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, setelah kita mendengar kedahsyatan Arsy, mungkin hati kita bertanya, kalau begitu, bagaimana kita sebagai hamba bisa dekat dengan Rabbul Arsy sejak sekarang? Jawabannya sederhana, dengan doa dan zikir. Karena doa kita, meskipun lirih, bisa sampai ke langit, bahkan menembus hingga ke bawah Arsy. Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa yang sangat agung, terutama ketika sakit. As'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyashfiyak. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabb pemilik Arsy yang agung, agar menyembuhkanmu. Saudaraku, bayangkan ketika kita mengucapkan doa ini, kita sedang menyebut Allah dengan salah satu sifatnya yang paling agung, yaitu Rabbul Arsyil Azim. Dalam Al-Quran, Allah juga mengajarkan zikir penuh tawakal. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Saudaraku, zikir ini menenangkan hati yang gelisah dan menguatkan jiwa yang resah. Karena dengan menyebut Rabbul Arsyil Azim, kita seakan berkata, Ya Allah, semua urusanku kecil dibandingkan kebesaranmu, aku serahkan semuanya kepadamu. Dan jangan lupakan doa Nabi Yunus alaihissalam yang menembus kegelapan hingga sampai ke bawah Arsy. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini bukan hanya untuk Nabi Yunus, tapi juga untuk kita. Setiap kali kita merasa terjebak dalam masalah, bacalah doa ini. Karena Allah mengabulkan doa Nabi Yunus, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa hamba yang mengulanginya dengan ikhlas. Saudaraku, doa dan zikir ini sederhana, tapi kekuatannya sungguh luar biasa. Karena setiap kali kita menyebut Rabbul Arsyil Azim, doa kita naik menembus langit hingga sampai ke hadapan singgasana Allah yang maha mulia. Saudaraku, doa dan zikir tentang Arsy bukan sekedar teori. Para sahabat Nabi dan ulama salaf benar-benar menghidupkan ayat-ayat itu dalam hati mereka. Mari kita simak bagaimana mereka menangis, berdoa, dan merasa kecil di hadapan Rabbul Arsy. Diriwayatkan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca Quran surat Ghafir, ayat 7. Malaikat-malaikat yang memikul Arsy dan yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya.
beriman kepadanya, dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ketika sampai pada ayat ini, Sayyiduna Umar menangis. Sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Aku termasuk orang yang penuh dosa, tapi ternyata malaikat pemikul arsy mendoakan ampunan untukku. Bagaimana aku tidak menangis?" Saudaraku, lihatlah Sayyidina Umar, sang penakluk dua imperium besar, justru menangis karena merasa kecil di hadapan doa malaikat. Begitu pula Hasan al-Basri rahimahullah, ketika membaca ayat serupa beliau menangis terseduh-seduh. Muridnya bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Said?" Beliau menjawab, "Betapa sayangnya Allah kepada kita. Malaikat di sisi arsy tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tapi justru memohonkan ampunan untuk kita." Saudaraku, Hasan al-Basri tidak menangis karena takut, tapi karena haru, karena beliau merasakan kasih sayang Allah yang begitu besar. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menasihati murid-muridnya, "Seluruh dunia dan isinya jika dibandingkan dengan arsy Allah hanyalah seperti bayangan yang lewat. Maka janganlah kalian terikat pada bayangan, carilah cahaya yang hakiki." Subhanallah, dunia yang kita perebutkan hanyalah bayangan kecil, sedangkan cahaya hakiki ada di sisi Rabbul Arsy. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sering membaca doa yang menguatkan hati, "Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arsyil Azim." Beliau berkata, barang siapa membaca ayat ini dengan yakin, maka Allah akan mencukupinya dari segala urusannya. Saudaraku, para sahabat dan ulama salaf tidak membaca ayat-ayat tentang arsy dengan hati kosong. Mereka menangis, mereka bergetar, mereka merasa hina, mereka merasa dicintai. Maka tidakkah kita malu? Mereka yang imannya begitu kokoh menangis mendengar ayat tentang arsy, sementara kita yang penuh dosa sering membaca ayat itu tanpa setetes pun air mata. Saudaraku, para sahabat dan ulama terdahulu menangis mendengar ayat tentang arsy. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di zaman modern? Zaman teleskop raksasa, zaman penemuan luar angkasa, zaman ketika manusia merasa hebat dengan sains dan teknologi. Mari kita lihat. Ternyata apa yang mereka banggakan itu hanyalah secuil kecil dibandingkan kebesaran arsy Allah. Hari ini ilmuwan dengan teleskop James Webb merasa bangga. Mereka berkata, "Kami telah melihat galaksi sejauh 13 miliar tahun cahaya." Sebuah angka yang sulit dibayangkan oleh akal manusia. Ilmuwan juga berbicara tentang black hole, lubang hitam yang menelan cahaya dan bintang. Mereka menyebutnya objek paling mengerikan di alam semesta. Namun bagi seorang mukmin, kita tahu black hole hanyalah objek kecil, bagian dari cincin semesta yang tak ada artinya dibandingkan dengan arsy Rabbul Alamin. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 27, "Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan lagi 7 lautan sesudahnya, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Saudaraku, seluruh ilmu manusia hanyalah setetes tinta. Pengetahuan mereka terbatas, sementara kebesaran Allah tak berbatas. Maka janganlah manusia terjebak dalam kesombongan. Jangan merasa hebat dengan teknologi yang terbatas. Jangan merasa agung dengan penemuan yang kecil, karena seluruh semesta hanyalah debu di hadapan arsy Allah. Namun ingatlah, Islam tidak menolak ilmu. Justru ilmu adalah tanda kebesaran Allah. Semakin dalam manusia meneliti semesta, semakin jelaslah betapa agung ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, biarlah penemuan manusia menjadi jalan menuju iman, bukan sumber kesombongan. Karena setiap cahaya bintang, setiap galaksi, setiap fenomena kosmik, semuanya hanyalah tanda yang mengarahkan kita kepada Rabbul Arsyil Azim. Saudaraku,
Dari perjalanan panjang ini, dari ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, tafsir para ulama hingga refleksi modern, kita belajar satu hal, bahwa kita ini kecil sekali, saudaraku. Seluruh bumi hanyalah cincin kecil di padang pasir. Kursi Allah jauh lebih luas, dan arsy Allah meliputi segalanya. Di sisi arsy ada malaikat perkasa yang terus bertasbih. Di bawah arsy, Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sujud dan memohon syafaat bagi umatnya. Dan doa-doa kita, sekecil apapun, bisa naik hingga ke hadapan Rabbul Arsyil Azim. Maka apa pelajarannya bagi kita? Jangan pernah sombong dengan dunia. Kursi jabatan akan kosong, singgasana raja akan runtuh. Yang abadi hanyalah arsy Allah. Jangan malas beramal, karena takdir memang sudah ditulis, tapi Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena malaikat di sisi arsy saja memohonkan ampunan untuk kita. Jangan lalai dari doa dan zikir, karena doa itu bisa menembus langit hingga sampai di bawah arsy. Saudaraku, dunia ini fana, tetapi Allah tetap tegak. Dan kelak di hadapannya kita akan berdiri. Maka persiapkanlah dirimu. Jangan sibukkan hati dengan dunia yang sebentar, tapi sibukkanlah hati dengan Rabbul Arsy yang abadi. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ampunilah dosa-dosa kami, kabulkanlah doa kami, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang engkau naungi di bawah arsy-Mu kelak di hari kiamat. Semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak berkumpul di bawah naungan arsy Allah Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.